Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umurnya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, murid-muridku sekalian, pelajaran kita pada bab yang selanjutnya setelah di semester 2 ini, yaitu kita membahas tentang iman kepada Rasul Allah. Rasulullah. Baik, mungkin dulu kita pernah waktu kelas 7 tentang iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat, terus nih iman kepada Rasul Allah. Pada yang baik kita lanjut. Salah. Ya. Makna iman kepada Allah, makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, iman itu artinya percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Nah, kalau Rasul itu artinya manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempercayai dengan sungguh-sungguh dari mulut, dari hati, dari perbuatan. Kita memang beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ada yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, berarti dia adalah nabi palsu, karena nabi yang paling terakhir adalah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi kalau ada yang ngaku, jangan dipercaya. Walaupun dia bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa kebal terhadap peluru, tetap dia bukanlah nabi. Kalau ada yang misalkan mempunyai kemuliaan, keajaiban seperti tadi terbang, jalan di air, kebal, dan dia juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan nabi, wali. Tapi kalau dia tadi bisa terbang, bisa jalan di air, bisa kebal, tapi dia nggak sholat, nggak beribadah, berarti itu dia walinya syaitan, bukan walinya Allah, tapi wali syaitan, karena dia nggak sholat. Selanjutnya ayat tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada dalam Quran surah Al-Baqarah 285, Quran surah Ali Imran ayat 164 dan 179, dan juga Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Baik. Kita membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Artinya Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah. Semua nabi dan rasul itu beriman kepada Allah, dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya.
semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, kami tidak membedakan antara seorang dengan yang lain, rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat, kami mohonkan keampunan-Mu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Jadi kita sebagai umatnya, umat Nabi, dan kita adalah umat Rasulullah Muhammad SAW, kita disuruh untuk patuh dan taat kepada mereka. Kalau misalkan umatnya Nabi Musa, patuh terhadap Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa, patuh dan taatnya kepada Nabi Isa. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW, patuh dan taatnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita disuruh taat dan patuh kepada mereka. Kalau misalkan ada yang berbeda, misalkan berbeda antara Nabi kita dengan yang teori-teori lain, berarti jangan dipakai teori yang lain, pakai teorinya Nabi Muhammad SAW, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita yang bersanad. Jadi jelas guru-gurunya. Baik, kita lanjut. Nah, ini tugas-tugas Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyampaikan ajaran tauhid kepada umat dengan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu artinya mengesahkan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Karena mungkin ada agama-agama lain, ajaran-ajaran Nabi, ajaran-ajaran yang terdahulu sebelumnya Nabi Muhammad SAW, sebelumnya Nabi Muhammad SAW, itu ada yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ada ya kaum-kaum terdahulu. Nah, makanya ketika kaum tersebut tersesat, maksudnya tersesat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi kepada mereka, menurunkan rasul kepada mereka. Nah, misalkan umat ini menyembah selain daripada Allah, maka Allah turunkan nabi. Wafat nabi tersebut, maka datang umat lagi tersesat lagi, menyembah selain daripada Allah lagi, Allah turunkan lagi nabi dan rasul. Tersesat lagi gara-gara nabi dan rasulnya wafat, tersesat lagi, diturunkan lagi. Nah, sampai terakhir masa jahiliyah, kaum jahiliyah itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala rasul terakhir, yaitu nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka kita alhamdulillah sampai sekarang masih menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jika nanti umatnya Nabi Muhammad SAW ini misalkan tersesat juga, menyembah banyak yang menyembah selain daripada Allah, maka nanti nggak ada diturunkan nabi lagi, melainkan turunnya hari kiamat. Kalau dulu umatnya udah nggak karu-karuan, turunin nabi. Meninggal nabinya, umatnya nggak karu-karuan lagi, turun nabi. Kalau sekarang kita nggak karu-karuan, turun kiamat. Nah, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mudah dipahami kaumnya. Jadi menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Nah, jadi melihat segala sesuatu apa yang kita perbuat. Jadi hati-hati dalam berbuat dosa. Allah mendengar apa yang kita ucapkan, baik maupun nyaring, maupun kecil maupun dalam hati. Allah tahu kita misalkan mau ngata-ngatain orang, jadi berhati-hati. Nah, selanjutnya yang ketiga, menyampaikan berita gaib seperti adanya malaikat, surga dan neraka. Karena malaikat itu tidak bisa kita lihat. Nanti kita bisa melihatnya ketika dicabut nyawa kita oleh malaikat Israel, atau nanti ketika ditanyai dalam kubur sama malaikat Munkar dan Nakir. Nah, jadi kita tidak bisa melihat malaikat, tapi disampaikan berita-berita gaib tersebut bahwa adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertugasnya tugas ini. Nah, jadi kita disuruh beriman kepada malaikat, harus meyakini. Terus surga dan neraka. Nah, disampaikan juga surga itu seperti ini, neraka itu seperti ini. Padahal kita kan belum pernah ada yang pernah lihat surga. Nah, enggak ada. Ada yang pernah lihat neraka? Enggak ada. Siapa yang pernah?
Rasulullah Muhammad SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, jadi ditampakkan. Yang selanjutnya menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka para rasul, para nabi menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara kita adalah sholat. Cara beribadah ada juga dengan cara yang lain, seperti naik haji, berzakat, berpuasa. Nah. Selanjutnya mengarahkan manusia pada aturan hidup yang benar. Jadi misalkan kita dilarang untuk berzina, kita dilarang untuk berjudi, dilarang untuk membunuh, dilarang untuk mencuri dan perbuatan dosa lainnya. Ya, jadi mengarahkan manusia untuk hidup yang benar. Yang benar itu seperti ini. Kalau ada orang tua misalkan kita hormat, pada guru kita beradab, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus taat. Jadi hidup yang benar itu gimana? Misalkan kita juga diatur cara makan yang halalan dan thayyiban, yang halal dan juga baik. Jangan asal makan misalkan. Maksudnya asal makan gimana? Yang haram. Haram yang cara mendapatkannya, misalkan ayam itu halal tapi dia mendapatkan dengan cara mencuri, itu enggak baik. Atau juga cara mendapatkannya halal tapi makanannya adalah babi, nah maka haram pula. Selanjutnya adalah mengajak manusia untuk memiliki moral yang baik atau menjadi suri tauladan bagi manusia. Jadi diajak agar kita berperilaku yang baik, agar menjadi contoh yang baik pula terhadap orang lain. Selanjutnya mendorong manusia giat dan gigih dalam upaya mencapai kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Kita pasti memiliki cita-cita. Mungkin kalian masih anak-anak ini, mungkin ada yang masih belum punya cita-cita. Nanti kelak mungkin kalian bakal ada sesuatu tujuan yang pengen kalian tuju. Misalkan saya pengen banget nih jadi pemain bola misalkan. Saya pengen banget nih menjadi gubernur misalkan. Nah kan itu cita-cita. Jadi kalian berusaha tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, jangan sampai dengan cara yang haram. Nah, naudzubillah min dzalik. Nanti di dunia mungkin dia senang, tapi di akhirat dia disiksa habis-habisan. Naudzubillah min dzalik. Tapi yang lebih baik adalah sukses dunia dan akhirat. Nah, kita misalkan ada yang pengen menjadi guru, menyampaikan ilmu, ketika diamalkan oleh murid-muridnya dia mendapatkan pahalanya, muridnya juga mendapatkan pahala yang double. Mengamalkan ilmu diajarkan guru dapat pahala, dia beramal ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala lagi kepada Allah, jadi double. Nah, maka dia mendapatkan kesuksesan dunia dan di akhirat. Yang jelas jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cita-cita itu, jangan. Misalkan pengen masuk menjadi ini, misalkan jadi A, jadi B, terus membayar, menyogok, menyumap, itu tidak diperbolehkan. Iya, kalau kalian dapat kerjanya, jadi hasilnya adalah haram. Nah, jadi kalian makan uang haram. Saya pengen masuk ini ya, tapi bayar misalkan berapa ratus juta. Kalian dapat gajinya haram. Bisa nggak haram masuk surga? Nggak bisa. Nah, kalaupun bisa, yang penting dia misalkan dia memang Islam, nanti dia bakal masuk surga juga, tapi dicucinya dulu lama di neraka gara-gara banyak dosa dan makan makanan yang haramnya. Jadi lama juga di nerakanya, walaupun ujung-ujungnya nanti masuk surga juga karena dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi mending kan masuk neraka langsung, nggak pakai neraka-nerakaan. Nah, selanjutnya sampai mana tadi? Mengajak manusia untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi dikendalikan hawa nafsu kita, makanya kita juga disuruh untuk
berpuasa, dan kita alhamdulillah dikasih Allah Subhanahu wa taala bulan yang bagus untuk berpuasa. Bulan apa itu? Bulan suci Ramadan. 1 bulan kita disuruh untuk dilatih mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, kalau kita selalu mengiyakan hawa nafsu kita, maka kita mungkin sama seperti hewan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat tidak memiliki nafsu. Kita beribadah sering digoda nafsu. Kamu ngapain sholat? Capek katanya. Karena nafsu itu suka yang enak-enak, gak mau capek-capek sholat. Ketika kata nafsu, aduh itu capek, gak usah kamu sholat. Nah, maka kita harus lawan nafsu tersebut. Ketika kita boros, itu nafsu, karena kamu beli aja ini enak, kata nafsu. Dilawan. Saya tidak boleh menjadi boros. Nah, karena mubazir itu ikhwanus syayatin. Mubazir itu saudaranya setan. Nah, jadi jangan berboros-borosan. Jadi kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Mungkin kita nggak bisa sepenuhnya mengendalikan hawa nafsu kita, tapi kita tetap berusaha. Nah, ciri-ciri hawa nafsu itu dia biasanya tadi pengen yang mudah-mudah dan berlawanan daripada ajaran Islam. Selanjutnya, memperbaiki akhlak manusia. Jadi akhlak yang buruk-buruk dulu, yang ada yang mengubur anak perempuannya, membunuh anak perempuannya, meminum khamar, minum mabuk-mabukan, berjudi, itu diperbaiki akhlaknya, jangan seperti itu lagi. Nah, baik. Selanjutnya sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat wajib, yaitu adalah sidik, artinya benar. Jadi semua para nabi itu dia nggak ada yang salahnya, nggak ada buruknya, nggak ada cacatnya. Mereka semua adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat benar. Jadi nggak ada bohong-bohongnya. Kalau manusia kita sering bohong. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang jujur, benar, sidik. Terus yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Nah, jadi kalau kita punya teman yang dapat dipercaya itu enak daripada nggak bisa dipercaya. Kita titipin uang, titipin HP sama orang yang nggak dapat dipercaya, itu bisa hilang lah dipakainya uangnya. Terus tablik, menyampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu ini, sampaikan kepada umatmu, semuanya disampaikan oleh Rasulullah. Dan juga patona, artinya mereka cerdas. Seluruh nabi itu cerdas, nggak ada yang bodohnya. Jadi kalau ada nabi yang bodoh, itu berarti bukan nabi, karena semua nabi itu cerdas, Allah kasih patona. Mustahil, mereka itu sifat mustahilnya adalah kadzib, artinya berbohong, karena nggak ada nabi yang berbohong, semuanya mereka jujur. Yang kedua, khianat, nggak ada nabi yang berkhianat. Gak ada nabi yang tidak dapat dipercaya, semuanya dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, tidak menyampaikan atau menyembunyikan. Semua nabi itu menyampaikan, tidak ada yang dia sembunyikan. Dan juga yang terakhir itu adalah mustahilnya adalah baladah, bodoh. Mustahil mereka bodoh, karena mereka semua Allah ciptakan, Allah pilih dengan kepintaran. Mereka memiliki kecerdasan, gak ada yang bodoh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya, dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.